Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dalam persidangan sebelumnya, persidangan tahta ilahi ini dibentuk dari serangkaian misi. Dan hanya dengan menyelesaikan semua itu, seseorang akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Adapun misi yang terlibat, menurut catatan para tetua kuil kesatria dan pengalaman pribadi yang Haoyu, setiap persidangannya akan berbeda satu sama lain, tetapi bagian yang umumnya adalah, bahwa setiap kali melibatkan serangkaian misi, itu akan terikat satu sama lain dan tidak akan mengizinkan kesalahan sekecil apapun. Jika seseorang tersebut mengalami sedikit kesalahan saja dalam persidangan, itu akan membuat orang yang terlibat dalam percobaan akan diangkut kembali ke dunianya. Semua upaya yang Haoyu berakhir dengan kegagalan. Peringatannya kepada Long Haoshen adalah bahwa, selama persidangan yang diberikan oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini berjalan dengan lancar, maka tantangan terbesarnya itu sama sekali bukanlah ujian kekuatan, tetapi ujian hati dan perasaan manusiawinya. Dua kegagalannya ada pada aspek ini. Dan yang terakhir adalah ketika dia yang paling dekat ke titik itu hanya untuk akhirnya diberitahu oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan, bahwa cahayanya tidak cukup murni, dan telah menciptakan terlalu banyak ikatan spiritual. Dengan demikian, ia akan ditolak selamanya. Ikatan spiritual ini merujuk pada tunggangannya, yaitu Starry Sky Mythological Beast. Tapi saat itu, setelah Yang Haoyu merenungkan berulang kali, dia masih memilih untuk tidak meninggalkan Starry Sky Mythological Beast. Tidak hanya mereka berdua yang sangat terikat satu sama lain, bahkan jika dia telah meninggalkan Starry Sky Mythological Beast, itu mungkin hanya akan membuat persidangan terakhir lebih sulit untuk diselesaikan. Dia mengatakan pada Long Haoshen untuk belajar dari pengalamannya, bukan untuk berkompromi dalam kualifikasinya dalam penentuan awal, tetapi bersikeras untuk menunjukkan semua yang dia miliki. Saat itu mungkin Yang Haoyu belum cukup gigih, karena setelah menolaknya pada akhirnya, tahta ilahi keabadian dan penciptaan telah memberitahunya, jika kamu bahkan tidak memiliki keyakinan untuk bersikeras, bagaimana mungkin kamu bahkan bisa mendapatkan persetujuan dan mencapai persyaratannya. Di samping itu, ini adalah alasan mengapa Long Haoshen tidak bergerak sedikit pun dalam 4 hari sebelumnya, dan telah membiarkan tahta ilahi keabadian dan penciptaan mengerahkan tekanan besar seperti itu tanpa mengedipkan matanya. Dengan bersikeras menunjukkan dedikasinya sendiri seperti yang diharapkan, tahta ilahi benar-benar mempunyai sisi yang mau berkompromi. Meskipun Hao Iwei juga telah berkompromi pada aspek ini, faktanya bahwa kekuatan garis keturunan Hao Iwei dalam tubuh Haoshen, itu tidak menghentikan percobaan untuk memulai, dan itu menyiratkan bahwa tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak serta-merta memerlukan tubuh dengan kemurnian yang absolut. Pikiran-pikiran ini hanya sebentar melintas di benak Long Haoshen, ketika cahaya emas warna-warni menyebar di depannya, dan membentuk tirai cahaya yang sangat besar untuk menghalangi pesta dari sepasang tangan besar itu. Bang! Dengan ledakan besar, Long Haoshen merasa seolah-olah dihancurkan oleh gunung. Tubuhnya terdorong ke udara, dan meskipun dia tidak mengalami luka, jantungnya langsung meningkatkan kecepatan berdenyutnya hingga 3 kali lipat. Sementara tubuhnya dihempaskan ke belakang, tangan kanannya menyapu udara di sampingnya hanya untuk meraih pinggang gadis itu, dan membawanya pergi di tengah pekikannya. Sementara itu, tubuhnya mendarat di hutan di bawahnya, dan karena sosok besar itu sudah benar-benar terbuka di atas puncak pohon, Long Haoshen langsung mengerti bahwa berurusan dengannya di udara, itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Ini adalah sejenis monster yang menyerupai gorila. Hanya saja, ia memiliki sepasang sayap besar yang tumbuh di punggungnya. Tubuhnya yang tebal dan kokoh berukuran lebih dari 20 meter, dan bahu lebarnya itu lebih dari 10 meter. Ini juga alasannya, mengapa dia membawa kejutan besar kepada Long Haoshen pada SAR sebelumnya. Tangan tebal yang menakutkan itu adalah senjata terbaik mutlaknya. Rambut emas gelapnya bahkan cocok untuk lapis baja tingkat epik. Saat mata berwarna merah darahnya yang sengit menatap Long Haoshen, 2 cahaya berwarna darah keluar dari matanya, dan itu langsung menuju Long Haoshen. Tirai emas beraneka warna menghilang sebentar sebelum menyusut sesaat, kemudian melindungi Long Haoshen dan gadis berpakaian putih di tengah-tengahnya.
Perasaan terbakar yang mengerikan segera membakar dan langsung menyebar ke perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, ketika area luas semak-semak di sekitarnya berubah menjadi abu. Kekuatan dampak yang tirani ini telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual Long Hao Shen, dan selanjutnya sosok itu segera mendorong tubuhnya menjauh ke hutan. Kekuatan yang luar biasa, gumam Long Hao Shen. Kekuatan serangan gorila besar ini telah menyebabkan shock yang berkepanjangan kepada Long Hao Shen. Dia bahkan memiliki beberapa keraguan terhadap penilaian Yang Haoyu. Bukankah dia mengatakan bahwa, dalam persidangan tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini, lawannya tidak akan terlalu kuat. Akan tetapi, gorila ini benar-benar sangat kuat, pikir Long Hao Shen. Dari dua tabrakan ini, Long Hao Shen dapat dengan jelas mengkonfirmasi bahwa, ini adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10, dan bukanlah binatang yang biasa-biasa saja. Kekuatan ofensif ini telah membuktikan, bahwa energi spiritualnya telah lebih dari 200.000, dan lebih mengerikannya lagi, kekuatan fisiknya yang sangat besar itu sama sekali tidak kekurangan energi spiritualnya. Sosoknya melintas ketika Long Hao Shen kembali ke hutan, dan gorila itu muncul entah dari mana, pohon-pohon hutan yang tebal itu saling menghancurkan, dan muncul seperti sumpit yang lemah. Sepasang telapak tangan raksasa gorila itu membentuk kepalan, dan langsung menghantam Long Hao Shen. Saat kepalan ini menghantam, cahaya merah yang kuat muncul di atas Hao Shen. Esensi api yang kuat bahkan menyebabkan udara berputar. Long Hao Shen tahu, bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus dalam posisi pasif seperti itu, karena jika tidak, kelelahan tubuhnya hanya akan terus meningkat. Sambil berpikir begitu, dia mengayunkan tangan kanannya ke belakang dengan sedikit kekuatan, dan kemudian berteriak, "Kamu pergilah terlebih dahulu," teriak Long Hao Shen. Bertempur dengan seseorang di punggungnya, itu tidak diragukan lagi akan sangat memengaruhi kinerja dalam pertempurannya. Sambil melemparkan gadis itu dari punggungnya, ia pergi berhadapan dengan dua tangan gorila yang melesat. Dua pedang ilahi langsung muncul di tangan Long Hao Shen, pedang Arya of Goddess of Light menunjuk ke langit, dan di punggung Long Hao Shen muncul sosok emas besar, yang merupakan keturunan Dewa Cahaya. Niat pedang tak terbatas langsung menyebar melalui sinar besar di langit, dan bergegas langsung ke pergelangan tangan gorila itu. Sementara itu, pedang Blue Rain Hibiscus of Light-nya juga telah melambai ke depan, dan pedang emas sepanjang 3 meter menghantamnya, dan bertujuan untuk membuat kepala gorila terbelah. Dalam pemahamannya tentang niat pedangnya, kecakapan Long Hao Shen saat ini telah mencapai nomor 1 dari seluruh benua. Mengandalkan niat pedangnya, dia telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam kultivasinya saat ini. Teror dari niat pedangnya ini terletak pada integrasi sempurna antara jiwanya, dan kekuatan pedangnya. Secara khusus setelah menerima promosi jiwa Long Hao Shen, tidak peduli apakah dalam persepsinya sendiri atau kekuatan terbesarnya, ia telah membuat beberapa kemajuan. Dengan letusan yang nyaring, niat pedang yang dikeluarkan dari Arya of Goddess of Light langsung menghantam pergelangan tangan gorila itu, meskipun serangan itu masih terus berlangsung. Hanya saja, yang terakhir meledak dengan tangisan yang menyakitkan. Sementara itu, matanya sekali lagi menembakkan dua garis merah cahaya, dan menghancurkan bilah pedang Hao Shen. Sosok Long Hao Shen melintas, dan rongga spiritualnya menghindari tinju gorila. Namun, dia masih meremehkan kekuatan gorila ini. Dengan ledakan besar di udara, tinjunya menabrak tanah, dan gempa bumi yang mengerikan langsung menghantam tubuh Long Hao Shen, dan itu langsung menyebabkannya terlontar seperti bola meriam. Sebuah kekuatan langsung bergetar hebat, dan menyebabkan energi spiritual internal di dalam tubuh Long Hao Shen menjadi macet, dan kepalanya dipenuhi dengan rasa pusing. Ini sebenarnya bahkan membawa efek seperti gelombang seismik. Long Hao Shen agak tercengang, tapi pengalaman bertarungnya telah membuktikan nilainya, karena jantung keabadian di dadanya langsung berdenyut dengan cepat. Sambil mendorong tangannya satu sama lain, dua pedang ilahinya menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi pedang kehidupan dan penciptaan. Setelah kepalan tangan gorila menggedor lubang yang dalam ke tanah, tubuh besarnya tiba-tiba melompat keluar dan bergegas ke arah Long Hao Shen. Api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan api itu muncul dengan warna emas merah. Aliran udara menjadi panas merah yang berasal darinya, dan segera mengubah area besar tanaman di sekitarnya menjadi abu. Tepat saat ini, seekor naga air berwarna biru es tiba-tiba keluar menuju gorila, dan hanya mencegatnya di udara.
Naga air dan nyala api yang berasal dari gorila menyebabkan semburan kabut putih, dan ketika tubuh gorila itu dibatasi, geramannya semakin bertambah ganas. Long Hao Shen menjadi sedikit terganggu. Dia telah membuat tanggapan yang sesuai, dan merupakan orang yang paling diuntungkan dari periode penyesuaian ini. Memutarkan kepalanya, dia melihat gadis muda itu melambaikan tongkat berwarna biru es, dan terus-menerus melantunkan mantranya. Menangkap tindakannya dengan pandangannya, dia merespon dengan anggukan ringan. Long Hao Shen juga menundukkan kepalanya ke arahnya, dan segera bergegas keluar. Sebelumnya, semua niat pedangnya terhadap gorila itu telah meninggalkan bekas di pergelangan tangannya. Rambut gorila ini membentuk baju besi terbesarnya, dan itu memiliki pertahanan yang menakjubkan. Dalam kekuatannya, gorila ini tidak memanfaatkan kekuatan domainnya, tetapi kemampuannya benar-benar digambarkan sebagai yang paling menakutkan. Kedua tangan Long Hao Shen menggenggam pedang kehidupan dan penciptaan, dan sosok emas di belakang punggung Long Hao Shen bahkan menjadi lebih cemerlang, warna emas yang intens langsung memenuhi udara, dan kemudian menyebar ke sekitarnya saat membentuk domain Dewa Cahaya. Dalam kekuasaan absolutnya, kecakapan fisik gorila yang ditambahkan ke energi spiritualnya, itu telah menempatkannya sepenuhnya di atas Long Hao Shen. Hanya dengan mengandalkan kekuatan domainnya, dia baru bisa mendapatkan peluang untuk menghadapi dan melawan gorila. Setelah menggunakan domain Dewa Cahaya, Long Hao Shen dengan mengejutkan menemukan, bahwa domainnya telah membuat banyak kemajuan. Peningkatan ini berasal dari kontrolnya terhadap domainnya sendiri. Domainnya itu telah berubah dari sesuatu yang semula agak sulit dikendalikan, menjadi ke suatu prestasi yang lebih santai. Persepsinya tentang semua cahaya menjadi beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di dunia yang penuh esensi cahaya ini, cahayanya sama sekali tidak kekurangan. Esensi cahaya murni di bawah daya tarik Dewa Cahaya, itu segera menyembur ke arah Long Hao Shen seperti sungai. Senyum redup muncul di wajahnya, dan sementara domain Dewa Cahaya berada di tengah-tengah perluasannya, dan itu mencakup sisi gorila itu. Pihak lain menemukan dengan kaget, bahwa energi spiritualnya sendiri langsung terasa seolah-olah tak terbatas. Cahaya kemurnian yang ekstrim itu benar-benar telah berubah menjadi karakteristik esensi air dari tubuhnya. Penggunaan sihirnya tidak berubah, tetapi diubah menjadi air dengan elemen ganda, dan itu seperti sihir cahaya. Dan terlebih lagi, ia tidak perlu lagi khawatir tentang pasokan energi spiritualnya. Gorila itu telah memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Gorila itu telah kehilangan jejak Long Hao Shen dan gadis muda itu, karena esensi lengket yang menutupi seluruh tubuhnya, itu tidak hanya memberinya semacam perasaan yang membuatnya lambat, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, cahaya di tubuhnya yang semula menyala merah, kini telah meredup sepenuhnya, dan bahkan rambutnya yang seharusnya memantulkan cahaya emas gelapnya telah kehilangan warna mereka, dan hanya meninggalkan pandangan yang semuanya berwarna hitam. Asimilasi cahaya. Semua kekuatan yang berhubungan dengan cahaya akan terhisap ke dalam domain Dewa Cahaya. Tampilan Long Hao Shen saat ini adalah kekuatan, amplifikasi, dan pelemahan domain, dan itu adalah yang paling mendasar. Pedang suci di tangannya perlahan-lahan terangkat. Sekarang Long Hao Shen berusaha untuk melihat batas apa yang bisa dicapai kekuatan domainnya. Sebuah cahaya warna-warni yang lembut perlahan-lahan datang dari pedang ilahi yang menyatu ini, dengan cahaya yang penuh dengan aura kehidupan, dan hanya dengan sekali kontak dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, itu segera menghasilkan reaksi berantai. Kembali di Great Gathering Kuil, pertempuran Long Hao Shen dengan Yang Hao Yu, itu telah memanfaatkan evolusi domain Dewa Cahayanya. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar ditekan oleh lawan, dan benar-benar tidak dapat melakukan kontrol atas domain yang telah berkembang. Kali ini tidaklah sama. Long Hao Shen mengetahui dengan kaget, bahwa dunia alami yang penuh aura kehidupan ini, setelah evolusi domainnya, itu menyebabkan warna emas pekat aslinya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kilau warna-warni yang redup, tetapi kilau itu meliputi semua makhluk di sekitarnya. Itu benar-benar memiliki perasaan yang luar biasa. Semua tumbuh-tumbuhan dan bahkan langit dan alam, semuanya menjadi perpanjangan dari energi spiritual dan kekuatan emosionalnya. Dia seakan-akan dapat mengendalikan hidup mereka. Mata Long Hao Shen menyusut, dan segera, dua pohon yang mendekati gorila langsung tumbuh, dan menjadi warna-warni. Cabang tebal mereka segera menelan gorila itu. Saat mengambil kendali atas kehidupannya, Long Hao Shen sudah dalam fokus yang mendalam.
Sekejap ini, dia merasakan hambatan yang telah membatasi dirinya untuk terbelah secara tiba-tiba, ketika energi spiritualnya yang tertekan telah menyembur keluar sekaligus. Emas beraneka warna yang mengelilingi tubuhnya, itu telah menjadi lebih kuat dan padat dalam prosesnya. Di dalam Heart of Eternity, kristal spiritual yang berubah menjadi emas keunguan oleh kekuatan darah Hauiwei, itu telah berubah di tengah-tengah denyutan yang terakhir, dan tumbuh lebih besar hingga 3 kali lipat hanya dalam sekejap mata. Saat mengolah kristal spiritual seseorang, semua orang akan membutuhkan metode yang berbeda dan menghadapi batasan yang berbeda juga. Tetapi tanpa kecuali, perubahan dalam kristal spiritualnya akan selalu menjadi peningkatan secara kualitatif. Itu benar, di dunia ini penuh dengan kehidupan. Setelah sublimasi jiwanya, Long Haoshen akhirnya menyelesaikan terobosannya dari peringkat kedua, yang secara formal mencapai peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Kekuatan domainnya langsung menyebar keluar, dan meliputi area 2 kali lipat dari yang diduduki sebelum terobosannya. Dapat mengontrol kehidupan, itu adalah kemampuan yang luar biasa. Gorila itu telah menghancurkan kedua pohon itu, tetapi benar-benar diikat oleh cahaya keemasan warna-warni itu. Long Haoshen memiliki senyum redup di wajahnya. Menunjuk tangan kanannya ke gorila itu, dia segera menembakkan 2 sinar cahaya warna-warni dari matanya, dan menyerang mata gorila itu. Tubuh gorila itu mulai bergetar hebat, ketika cahaya warna-warni di sekitarnya berbondong-bondong menuju tubuhnya. Tubuh gorila itu terus bergetar tanpa henti, dan cahaya merah emas memancar keluar dari tubuhnya sementara itu, kemudian menolak warna emas yang beraneka warna. Namun, itu masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan domain Dewa Cahaya pasca evolusi ini. Hanya domain yang bisa berdiri di depan domain. Kekuatan asli gorila ini seharusnya sebanding dengan pusat kekuatan besar di peringkat ketiga dari tingkat ke-9, tetapi cacatnya itu terletak pada kurangnya dorongan dari keterampilan domain. Tanpa dukungan seperti itu, ia tidak memiliki kontrol atas dunia eksterior, dan di depan sebuah domain yang digunakan pusat kekuatan besar, kekuatan murninya tidak terlalu banyak untuk digunakan. Perjuangan gorila itu mulai semakin lemah dan semakin melemah, dan perlahan-lahan tubuhnya berhenti bergetar ketika pandangan teror berangsur-angsur memenuhi matanya. Tubuhnya yang besar menyusut secara bertahap, itu mulai dari ukuran gunung yang besar, menjadi gunung yang sedang, hingga semakin mengecil. Beberapa saat kemudian, gorila yang sebelumnya belum pernah terjadi, itu tiba-tiba sudah berukuran di bawah 1 meter, itu tampak seperti gorila versi mini, namun terlihat cantik. Saat ini, ia tidak memiliki keganasan seperti sebelumnya, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi kehilangan bersamaan dengan sedikit keluhan. Itu benar, ini adalah kekuatan kontrol atas kehidupan. Long Haoshen langsung mengubahnya kembali ke bentuk bayi. Itu tidak hanya kehilangan umurnya, tetapi juga kekuatannya. Meskipun ini adalah keadaan yang hanya bisa dipertahankan dalam domain Haoshen, itu sudah cukup dalam pertempurannya. Ancaman apa yang mungkin dihadapi Long Haoshen dari gorila bayi ini? Haoshen mengangkat lengan kanannya, lalu melihat pedang kehidupan dan penciptaannya, dan jejak penyesalan muncul di wajahnya. Ini karena, pedang ilahi ini berasal dari perpaduan Arya dari Dewi Cahaya dan Blue Rain Hibiscus of Light yang secara bertahap gagal berkultivasi, jika dibandingkan dengan kekuatan yang ditampilkan oleh pedang emas Hauiwei. Dia mulai mengerti bahwa, meskipun pedang kehidupan dan penciptaan adalah senjata yang bagus, pada akhirnya tidak ada alat ilahi yang asli. Dalam beberapa arti, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata kelas immortal di tingkat yang terdekat dengan alat ilahi. Tapi senjata seperti itu tidak cukup, untuk mempertahankan pertumbuhan di masa depan Long Haoshen. Ini juga salah satu alasannya, ia menganggap sangat begitu penting untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Naik dari peringkat kedua ke peringkat ketiga, dan dengan tuntas menyelesaikan evolusi pertama dari domainnya, sekarang dia tidak perlu lagi menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan sebagai perantara untuk mencapai kekuatan itu lagi. Meski begitu, ini adalah sepasang pedang ilahi yang akan dia hargai selamanya, dan bahkan jika itu hanya disimpan untuk koleksinya di masa depan. Halasi warna-warni yang lembut dikeluarkan dari gadis berpakaian putih di sisi Long Haoshen. Setelah lolos dari bahaya, gadis itu dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan menatap Long Haoshen dengan tatapan penuh keingintahuan. "Halo Pak, terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku," ucap gadis itu sambil membungkuk pada Long Haoshen.
Sikapnya tampak tidak berbeda dari para penyihir di benuanya. Sekarang ia jauh lebih tenang daripada sebelumnya, kecantikannya yang tak tertahankan, dan itu nampak menyerupai CR sampai batas tertentu, dan terlebih lagi, itu tidak kalah dengan yang terakhir dalam hal penampilannya, dan juga dapat melepaskan perasaan penuh dengan kehidupan. Ini sangat cocok dengan tampilan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, dan sejauh itu ia juga telah mendapat dorongan besar dari domain tersebut. Dari intervensi gadis itu sebelumnya, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa dia adalah penyihir dari tingkat ke-8. Seorang penyihir yang hanya berumur sekitar 20 tahun, itu pasti akan menjadi jenius di antara para jenius di benua itu. Halo juga, aku secara kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat. Mengapa gorila ini mengejar kamu? Long Hao Shen bertanya dengan bingung. Setelah mendengar pertanyaan ini, mata gadis langsung mengungkapkan ekspresi kesedihan, dan air mata jatuh tak terkendali. Kecantikannya yang tak tertandingi itu segera berlinang air mata, dan benar-benar membuat pemandangan yang menyentuh. Di depan pernyataan tegas Long Hao Shen, dia tidak bisa membantu, tetapi sedikit goyang, dan menyebabkan dirinya bereaksi tanpa sadar, tapi tidak berani melihat wajahnya yang cantik. Itu adalah iblis jahat. Iblis yang telah membunuh klan aku, merebut keluarga aku, dan mengejar aku untuk membunuh aku. Jika aku tidak bertemu dengan kamu, aku khawatir, aku juga akan, jawab si gadis itu. Long Hao Shen bertanya dengan bingung, iblis. Iblis apanya? Tanya Long Hao Shen. Gadis itu mengambil napas dalam-dalam, dan menjelaskan dengan sedih. Dia adalah seorang penyihir yang kuat, dan praktis tidak ada dari kita yang bisa berdiri di depannya. Dan dia memiliki otoritas absolut di sini, semua klan di sini harus mendengarkan perintahnya. Aku tidak sengaja menemukan harta karun, tetapi dia menemukan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Jadi dia mengirim orang ke klan aku dan memintanya. Tetapi harta ini mampu mengubah masa depan klan aku, jadi kepala kami menolak dengan yakin. Beberapa hari kemudian, pasukan datang ke tanah air aku. Bahkan tidak memberikan kesempatan untuk berkompromi, dan akhirnya mereka melakukan pembantaian tanpa ampun. Ketika melarikan diri dari sana, aku pribadi melihat ayah, ibu, dan saudara lelaki aku telah ditangkap oleh orang-orang mereka, jawab si gadis itu. Ternyata, ini adalah dunia yang disebut dengan dunia Istan, yang merupakan lautan alam hijau di dunia manusia. Sebagian besar hanya ada dua ras yang tinggal di sini, yaitu manusia dan peri. Iblis yang dimaksud gadis muda ini adalah Raja Istan, yang dikenal juga sebagai Raja Istan, yang merupakan setengah peri dengan campuran manusia dan garis keturunan peri. Mengontrol sihir alam yang sangat kuat, dia adalah pusat kekuatan terbesar yang ada di dunia Istan. Raja Istan seperti penguasa dunia ini, dia tidak memiliki pasukan, tetapi kedudukannya seperti Raja Hutan. Setiap orang yang melawan keinginannya, itu pada akhirnya akan terbunuh. Hidupnya seolah-olah tanpa akhir, dan telah menguasai dunia ini selama lebih dari 3000 tahun. Gadis muda ini tidak menceritakan harta apa yang telah diperolehnya. Long Hao Shen melihat beberapa tindakan pencegahan di matanya. Bagaimana caranya kita menangani gorila ini? Long Hao Shen bertanya ke gadis ini. Si gadis menjawab dengan ragu-ragu. Itu adalah hamba sahaya Raja Istan, dan juga anteknya yang setia. Tidak ada yang tahu berapa banyak manusia dan peri yang telah meninggal di tangannya. Klan kami bersifat pasif, dan tidak ingin melakukan konfrontasi. Kalau saja itu bisa tetap lemah selamanya, setidaknya tidak akan ada kebutuhan untuk membayar kehidupan seseorang, jawab si gadis itu. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, lalu memikirkannya. Biarkan aku mencobanya, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, dan diam-diam merasakan domain Dewa Cahaya di sekitarnya. Sebuah sinar warna-warni yang lembut mulai mengembun di tangannya, yang diisi dengan kekuatan kehidupan saat membentuk spiral warna-warni kecil di tangannya. Ekspresi kelelahan muncul di wajah Long Hao Shen, karena ia tidak hanya memusatkan kekuatannya, tetapi juga meminjam kekuatan dari misteri kehidupan yang mendalam. Jika bukan karena kekuatan jiwanya telah membuat kemajuan besar, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai hal seperti itu. Dalam kilatan cahaya warna-warni, spiral kecil itu terbang, dan mendarat di gorila kecil itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.